Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dulu. Sabiqun fadluhum nasamrif hadza wa fi ta'yinihim wa bikulli wa awil asyajurain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awil tasyajur alladhi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasan. Ini pada sahabat ya. Sebelumnya kita menerangkan tentang keutamaan antara sahabat dan tabi'in. Wa khairuhum dengan wa khairuhum man buliyal khilafah wa amruhum bil fadli kal khilafah. Kuda itu ya. Yalihimu qawmun kiramun barara iddatuhum sittun tamamul ashar. Fa'ahlu badril azim sya'n fa'ahlu ukhudin Bapak ridwan sabiquna fadluhum nasamurif hadza wa fi ta'yinihim fadluhum. Terus kemudian di antara sahabat ada syajar itu adalah perselisihan tasyajur antara sahabat, perselisihan ribut lah. Tasyajur itu sebenarnya berantem. Tasyajur itu sebetulnya berantem. Di antara sahabat seperti peperangan Sayyidatuna Aisyah, pertengkaran antara sahabat. Di sini ba'awil tasyajura alladhi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasan. Ba'awil takwilkanlah tasyajur pertengkaran alladzi warad yang terjadi antara para sahabat. Tasyajur alatnya sudah antara para sahabat, karena ada memang riwayat yang sahih tentang pertengkaran antara para sahabat. Maka kita wajib
mentakwil ya, kepada takwilan yang baik untuk menjaga ya, keutamaan mereka agar kita tidak menilai sahabat itu sesat, sahabat itu fasik, dan juga tidak mengeluarkan sahabat dari sifat keadalannya, ketakwaannya, keadilannya yang terjadi antara mereka. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu keluar dari istilahnya. Jadi kita ini banyak berbuat tidak karena Allah. Jadi perselisihan pertengkaran oleh kita ini karena memenuhi keperluan ya, atau memenuhi tuntutan nafsu, tuntutan ya, nafsu ingin menang, ingin melihat yang lain kalah, ingin dipandang hebat, ingin gitu. Nah, apakah para sahabat itu tidak ada, tidak punya sifat itu? Kita jangan salah memahami dalam agama ini. Karena ada ada orang yang benar, orang semua juga. Gitu. Dia betul-betul ketika ngomong begitu itu tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan rohani di dalam dirinya. Jadi ketika ada perkara yang memang mengundang emosionalnya, nafsunya, maka dia menghadapinya, menyelesaikannya dengan sepenuhnya nafsu, tanpa ada pertimbangan keinsafan ilmu, kekuatan rohani, berpikir, ya, seolah tidak ada Tuhan. Dan Allah ketika mau memberikan seseorang itu insaf, sadar, menjadi baik, itu kan Allah berikan alat ilmu, akhlak, ma'rifat. Jika itu ada pada orang, ini tidak membuang nafsu seseorang. Tetap nafsu itu makin sempurna, tetapi tunduk taat kepada Allah, kepada agama itu ilmunya dan rohaninya. Jadi ketika dia menghadapi perkara emosional, perkara nafsu sahabat, Allah menyelamatkan melalui ma'rifatnya, ilmunya. Jadi setiap orang yang memiliki seperti para sahabat nggak bisa kita komentar bagaimana mereka kesempurnaan mereka contoh kesempurnaan. Nah, maka dalam kehidupannya tidak terlepas dari tasyajur, ya, ikhtilaf, dan mereka memang tidak bergantung kepada siapa semata. Ya. Maka Sayyidina Umar ketika dia jadi pemimpin, kata Sayyidina Umar, bukanlah aku yang terbaik di antara kalian. Maka selama aku taat kepada Allah, kau taat kepada. Jadi ketika dia memimpin dan dia taat kepada Allah dan menuntut orang taat, itu karena ajaran agama, bukan keinginan nafsu. Nah, kemudian ketika dia misalnya menghadapi perselisihan, dia punya pendapat ini yang benar, maka dia tidak bergantung kepada Anda siapa. Maka ketika Sayyidina Umar selesai ngomong begitu, maka ada orang berdiri di belakang. Itu artinya di belakang dia bukan orang yang penting, bukan orang yang senior, katakanlah rakyat biasa, berdiri di belakang sambil ngajukin golok, sambil mengatakan, aku akan luruskan jika Umar menyimpang dari agama dengan pedang ini. Itu katakan rakyat biasa. Bagaimana coba rakyat elitnya? Itu di zaman mereka yang memang fitrahnya telah terpelihara, terjaga dari penyimpangan, dari kerusakan. Maka kita tahu
menyesuaikan dengan keadaan kondisi mereka pada saat. Contoh Rasulullah SAW dikira tanpa problem kemanusiaan penuh. Nah kalau Rasulullah kehidupannya seperti malaikat, nggak doyan perempuan, nggak doyan makan, maka harus kita ngikutinya. Nah, kita melihatnya murni dengan kacamata nafsu. Seperti orang Barat nggak percaya dengan kebersihan Islam, kebersihan umat Islam, nggak percaya. Dia bikin film Nabi Musa, pacaran dulu, ciuman, pelukan, ya namanya orang. Nah, ini Nabi, ya Nabi. Kalau wali, maka ketika Imam Junaid ditanya al-wali yasri ya Imam, nah, al-wali yasru, apakah seorang wali berzina? Ya, mencuri ya, tapi Allah kembalikan kepada Allah. Persoalannya kan bukan dosa, tetapi kembalikan kepada Allah. Artinya mereka punya standar syariat dan kebenaran hakiki yang contoh Sayyidina Ali terjadi. Apa Sayyidina Ali? Karena ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar mengganti gubernur-gubernur yang dia melihat ada kecenderungan nepotisme, diganti untuk menegakkan keadilan. Makanya disebut Faruq, untuk pembeda. Ini sebetulnya nggak ada sakit hati sahabat, dikompori. Ya, kompor itu dalam ketiga memang dari jauh Firaun. Nah Yahudi ini mempermasalahkan orang yang bisa Palestina. Dia kayak turun demonstrasi, dia teriak-teriak, akhirnya terbakar. Lalu ada masalah. Padahal ada penipuan, perintah untuk membunuh Sayyidina Umar, ya, itu dengan stempel yang sah. Pak Omar itu dengan Sayyidina Utsman, itu ada stempel yang sah yang dipalsukan oleh orang Yahudi. Suasana sudah kacau. Maka ketika Sayyidina Ali khalifah, Sayyidina Ali tidak menghukum orang yang membunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, karena akan menimbulkan fitnah. Maka yang merasa keluarga yang terbunuh menuntut Sayyidina Ali untuk menuntut kepada Sayyidina Utsman untuk menghukum orang yang membunuh. Sayyidina Utsman diminta untuk berhenti dari khalifah. Sayyidina Ali menasihati, berhentilah kau wahai Utsman. Orang itu belum Islam. Artinya mereka itu mengatakan kebenaran tanpa ada pamrih, tanpa ada
blok-blok gitu. Nah, tanpa ada blok ke siapa, ke si A, si B, dia hak, dia lihat hak. Ya kalau dalam politik sekarang kan kacau. Nah, katanya partai diwakili, yang akan diwakili oleh partai. Akhirnya masyarakat pilih apa yang dipilih oleh partai. Udah kita pilih kalah, dia bergabung namanya menang. Nah, kita benci banget sama menang, dia bergabung. Itu kan khianat, itu adalah undang-undang. Politik tidak boleh, haram. Itu enggak partai Sunni, enggak partai pergerakan, namanya politik boleh. Enggak kotak, sama baik. Maka para sahabat tidak ada kepentingan, Contoh seperti ketika Muawiyah berebut menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin di Syam, lalu di Mekah diangkatlah anaknya Asma binti Abi Bakar. Dan dia merasa bahwa saya ini dikehendaki oleh orang Mekah, maka saya menjadi dibunuh. Ketika dibunuh, Sayyidatuna Asma bilang, kamu berada di jalan yang hak. Disiksa itu nggak sakit kalau mau mati. Kalau udah mati bukan nggak sakit aja, jangan takut dengan mati. Kan nggak ada pembelaan kepada anaknya, kepada siapa dia melihat hak-hak. Nah ini yang terjadi pada mereka. Katanya Sayyidina Utsman memecat orang-orang yang diangkat oleh Sayyidina Umar. Dia mengangkat saudaranya, terjadi nepotisme. Benar, Sayyidina Utsman mengangkat seseorang yang skill di bidangnya. Nah, tiba-tiba Sayyidina Ali mengganti lagi. Ya itu hak, karena orang tidak boleh kelamaan nanti. Jadi betul-betul mereka tidak terjebak oleh nafsu, bukan ada orang golongan yang dibela, tidak. Hari ini bersama, besok kemudian. Contoh, Sayyidina Umar pernah mengangkat Ubaidah untuk menjadi panglima perang. Walid bin Walid untuk menjadi panglima perang. Ya. Karena dia diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi kemudian ketika Sayyidina Umar berdiri, diganti dengan Ubaidah. Lalu Walid bin Walid yang tadinya panglima jadi total. Ya nerima, karena masyarakat tidak ada tujuan bakar dan tujuan apa. Dan nerima dan taat. Kita kan dibakar di kompor. Wah, panglima TNI diberhentiin, wah itu kena blok ini. Ya, katanya itu blok Cina, padahal yang menyebut blok Cina itu kan blok Amerika. Mau atas nama agama, kalau baru semua kalau masalah sudah usir Amerika masuk sama kalian dengan Islam. Tapi agama yang dijadiin alat untuk membakar emosi rakyat agar memblok dunia. Nah terus saya benci. Jadi jangan pernah percaya sama orang politik karena dia acting. Dan kita bilang besok menjadi peran Wali Songo, habis itu besok peran jadi dukun cabul, habis menjadi peran dukun cabul dia jadi imam mushola. Ya, tergantung perannya politik. Nah,
Zaman sahabat tidak ada itu. Dia mengatakan hak-hak. Dia tidak setuju dengan yang dulunya pimpinan, tidak setuju. Dan dia dibunuh. Nah, itulah ditakwilkan ke situ, jangan ditakwilkan ke pandangan emosi kita. Seperti orang Yahudi tadi telah bikin film Nabi Musa yang namanya orang hidup muda pasti ngalamin minum, ngalamin zina, ngalamin pelukan, ngalamin siuman. Kan Nabi Musa mudanya minum dulu, pelukan dulu, tidur sama gadis dulu, datang wahyu baru benar. Ya karena gitu. Kenapa? Iloklah orang muda nggak begitu pisang. Itu kan mereka kehidupan. Kalau Nabi haram, kalau wali mungkin karena mabok, pernah tidur dengan perempuan, kemudian dapat tobat. Lihatlah karena tema in khutta fihi wajtanib da'al hasan. Artinya kita jaga betul tadi awil takwilkan, awil itu takwilkan ya, kepada takwil yang baik untuk menjaga nama baik sahabat agar kita tidak menyesatkan dan tidak merasakan dan tidak mengeluarkan mereka dari keadilan. Ya. Dan kita harus memahami bahwa itu adalah ijtihad mereka. Ya. Bagaimana kalau ada kejadian yang tidak bisa ditakwilkan, tawakuf, tahsilan lidhanni fihim, mesti tawakuf agar kita berbaik sangka kepada mereka. Tawakuf, stop, kita ngerti apa yang terjadi. Nah, contoh ketika Nabi wafat, berdirilah Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, tanah yang dulu Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah, Nabi ambil tanah-tanah yang selama zaman Sayyidina Abu Bakar yang dipegang oleh Sayyidatuna Aisyah yang dulu dijadikan oleh Nabi itu adalah tanah negara, maka diambil oleh Sayyidina Umar. Nah disitulah kompor itu menyala, orang itu wah, makanya lihat Syiah. Bahkan dibikin-bikin cerita Sayyidina Umar itu saking bencinya kepada Sayyidatuna Aisyah ya, jadi pernah ketika memaksa untuk ambil tanah itu, kan ada kasus tanahnya tapi ditambah-tambah itu katanya Sayyidatuna Aisyah didatangi Sayyidina Umar, gak dibuka pintu, didobrak pintunya dan dijempet di belakang pintu Sayyidatuna Aisyah tapi jerit-jerit dijempet. Allah, mulut kotor itu sahabat Rasulullah. Orang Sayyidina Umar ketika mau mati ya, mohon agar dikubur bersama Nabi ya, itu enggak, saya akan perintahkan nanti kalau saya mati dia tetap minta izin kepada Ummul Mukminin, kepada ibu manggilnya kepada saya ya, minta izin kepada ibu. Dia panggilnya Ummi kepada Sayyidatuna Aisyah. Ya Amirul Mukminin ya Ummi. Ukuran anak. Tapi kata istri Rasulullah dia panggil Ummi. Andaikan tidak ada suara Rasulullah yang didengar ketika pintu itu datang, pintu itu dibuka dan ada suara Rasulullah untuk memberikan izin. Itu mungkin ya, kompor bisa dinyalakan kencang benar. Itu kalau itu kan antara perang Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Aisyah. Memang ketika Sayyidatuna Aisyah kasus hadis ifki, kan yang mengawal di rumah Rasulullah kan Sayyidina Ali. Tersebar bahwa Sayyidatuna Aisyah berbuat serong dengan laki-laki lain. Itu Sayyidina Ali kata Rasulullah masuk kamar dan tidak mau keluar selama 40 hari. Selama 40 hari itu yang ngawasin Sayyidatuna Aisyah Sayyidina Ali dan dipanggil pembantu, kamu 24 jam perhatikan Sayyidatuna Aisyah agar tidak keluar dari rumah.
Mau keluar dari tanah, mau mana? Masuk. Itu tidak mungkin. Dan akhirnya ketika Sayyidina Ali menjadi ambil ini perang. Sayyidina Aisyah perang. Dan itu kan keras. Bagaimana ambil ini? Nah itu tawakul. Ini namanya awil tasyajud alladhi wa'am. Tampilkanlah. Sama ketika Rasulullah wafat yang berdiri Sayyidina Abu Bakar, maka ada perselisihan antara Sayyidatina Fatimah yang dengan Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar berpendapat bahwa Nabi tidak mewariskan berdasarkan ucapan Nabi, maka seluruh harta Nabi dimasukkan kepada negara, dan Sayyidina Fatimah nggak dapat pisah. Marah, masa tidak dapat pisah tentunya. Berdasarkan ucapan Rasulullah, tidak ada waris apapun untuk anak saya. Karena Nabi sudah bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya lan warisu maka kami tidak wariskan apa yang kami tinggalkan. Semuanya maka nahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan masukan pada negara dan itu marah sekali. Sayyidina Ali berdua, Sayyidina Abu Bakar berdua. Artinya nggak pernah bergantung kepada A, B, C, D, kepada kelompok tertentu, bergantung kepada takwilkan reaksi. Kalau nggak sanggup, ya udah. Kalau salah Rasulullah itu susah, kenapa sih nggak dibagi pisah? Nah, Rasulullah mengatakan tidak. Kalau kita sedikit gede. Tapi bukan yang memang enggak. Sehingga bahkan kemudian menyisihkan dari harta. Ini kerennya. Cuma ribut dulu. Habis itu bahan. Dan pertama saya ingin maaf. Saya akan sentuh pemberian. Itu karena orang ini. Inhunta, kalau kamu masuk ke dalamnya, artinya kalau ada darurat yang perlu kita bahas, ya, kita pelajari kenapa sih perdebatan antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada Sayyidina Umar ketika zaman Rasulullah masih ada. Kemudian terjadi lagi Abu Dzar dengan Abu Darda ketika di zaman, lalu Abu Hurairah dengan Muawiyah ketika itu. Nah, kalau kita ingin tapi jika kau ingin mengarungi dalam masalah tasajud ini, ya, tapi tujuannya apa? Untuk bisa menjawab ketika dihina oleh orang-orang di luar sana. Sama ketika Nabi punya kesembilan, karena Nabi dikatakan dipersek. Maka kita pelajari kita lagi menikahi si A, si B, si C, baru. Dan Nabi artinya ketika menikah dengan istri bukan tanpa masalah, ya. Bukan namanya Nabi begitu bininya marah, hop langsung bininya enggak ngomel pada saat Nabi bininya. Nabi diomeli Nabi puyeng makanya, ya. Sampai puyeng itu gara-gara dia habis makan madu, mulutnya pulang gak sempat cuci mulut. Begitu sampai ke Sayyidatina Aisyah, dicium bau madu yang enggak ada di rumah dia. Kalau kata kita kunciin pintunya. Itu Nabi udah gua haramin madu mulai hari ini. Bahkan terlepas emosi Nabi, gua haramin madu. Dan itu udah jangan main haram-haramin aja cuma gara-gara perempuan. Ya. Itu juga contoh bagi orang kembalilah kepada hak. Kita kalau udah dengar Al-Quran, dengar hadis, tunduk. Dicontohkan ada Nabi. Hilang, dibuang. Enggak ada, masih ada joget di
diperlukan untuk menjawab mereka orang-orang yang akan menghina Islam, maka ya nggak perlu membahas apa, nanti kita malah yang bilang bilang sahabat kita apa dan enggak ada. Itu pandangan yang kita memang punya potensi itu. Pandangan yang kita memang punya potensi nepotisme. Mereka sama sekali ada dikit mah kata kagak ada. Dia murni hak. Dia murni hak. Maka in kunta fihi, jika engkau memang terpaksa untuk mengarungi, memahami, masuk ke dalam persoalan tasajur mereka, wajtanib da'al hasan. Kita wajib ketika kita membahas, memahami, mengarungi, menyelidiki tentang tasajur, pertengkaran antara mereka, mesti kita wajib menjauhi da'al hasan, penyakit hasud yang akan kita cenderung kepada satu sahabat ini benar, ini salah, itu tidak boleh. Contoh misalnya terjadi di perang Karbala, Sayyidina Husain dibantah oleh tentara Yazid. Tentara Yazid yang identik dengan Yazid kan begitu secara logika. Tapi sebetulnya Yazid tidak tahu, tidak menuduh. Hanya seorang jenderal mengatakan akan saya bereskan, dikirain hormat kepada anak cucu Rasulullah. Ternyata itu tentara bekas orang Majus. Yang nanti anak-anak saya pakai. Nah rupanya terjadi, dikirain peperangan itu memang terjadi perlawanan, terjadi pemberontakan dari Sayyidina Husain. Kalau benar kepala Sayyidina Husain dibawa ke depan Yazid dan dilaporkan bahwa inilah pemberontak dan Yazid pimpinan mesti mengamankan kondisi. Lalu dibuka kepalanya, maka tongkat itulah yang membuka bungkus kepala itu. Di situ ada musibah. Terus dia menjerit dan berkata, jauhkan tongkat itu. Demi Allah, aku melihat bibir itu dicium oleh Rasulullah. Itu tongkat sampai muntah. Kaget. Kacau. Tetapi kita nggak bisa membenci Yazid. Katakanlah kita bilang. Dan ini tasajur ini antara antara sahabat terutama. Ya, tapi itu juga. Karena Nabi mengatakan sebaik-baiknya abad adalah abad aku dan setelah aku dan setelah aku. Itu semuanya ada peran daripada Yahudi. Ada peran daripada Yahudi. Kemudian wa malikun wasairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah. Ini Malik Ibn Anas, Imam Malik. Ini bicara tentang imam sekarang. Tadi kan sudah sahabat dan takwil kepada Syaja'ah antara pertengkaran antara mereka. Sekarang bicara tentang imam-imam. Wa malikul wasairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah. Kemudian wajibun taqlidu habrin minhum kadza hakal qaumu bila fil yubham. Wa Malikun ini adalah anak Malik ibn Anas. Dia disebut Imam Darul Hijrah. Kapan Imam Malik dilahirkan? Imam Malik dilahirkan tahun 93 Hijrah. Betul. Orang yang pertama mati 179 tahun 179. Imam Malik kemudian dipakai
Dan imam 4 itu semua ada syarat dari ucapan Nabi, termasuk Imam Malik. Nabi pernah berkata bahwasanya hampir orang dari jauh sana menuntut ilmu dan gak ada dia dapatkan seorang yang lebih alim daripada alimul Madinah, min alimil Madinah. Udah, tiba-tiba muncul di zaman awal abad kedua itu Imam Malik, dan disebut ulama apa Imam Darul Hijrah, disebut alim Madinah. Oh ini karena memang belajar termasuk Imam Syafi'i. Imam Malik dan wasailul a'imah, imam-imam yang lain adalah imam-imam yang 3 itu. Pertama Imam Abu Hanifah Nu'man. Sebetulnya yang paling tua Imam Abu Hanifah. Karena kalau tidak salah Imam Malik tahun 93, tapi kalau Imam Abu Hanifah itu tahun 80-an jadi laki-laki. Wafatnya juga lebih dulu. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Termasuk Imam Ali, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Auza'i, Imam Tabari, Imam Ibnu Uyainah. Itu imam fikih tua. Itu kan Imam Ibnu Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Imam At-Tusi itu punya fikih yang ditukil oleh para imam. Qala Sufyan, qala Ibnu Uyainah, qala Imam Tabari, qala. Bahkan ada buku imam-imam itu cuma kecil dan tidak dikembangkan, tidak ada murid yang mengembangkan. Tapi Imam 4 mereka mengembangkan. Artinya Imam Malik dan imam-imam lain yang berbahas tentang masalah kuliah, masalah fikih. Dan wasailul a'imah ini termasuk Imam Asy'ariyah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam usul, kalau dalam hukumnya ya Imam Malik. Termasuk Imam Junaidi dan wajibun taqlidu habrin minhum, maka wajib setiap orang mukallaf yang memang tidak mampu beristihad untuk taklid mustahil. Seperti misalnya Imam Haramain misalnya, atau Imam Al-Ghazali misalnya, itu mustahil mutlak, tetapi tetap statusnya taklid dalam hukum. Begitu juga dalam akidah. Tapi kalau dalam pandangan orang sufi, seseorang selama belum ma'rifah, meskipun pakar ilmu kalam, pakar ilmu teologi, statusnya taklid. Karena percaya kepada Allah masih terikat dengan khusus. Tapi kalau dia ma'rifah dan memang sudah syukur dan mendapat bimbingan Allah, baru dia terlepas dari taklid dalam hal ulama sebesar apapun, jika tidak ma'rifah maka imannya cuma. Wajib taklid, wajibun taklidu habrin, maka wajib taklid kepada habar. Habarnya artinya pada orang yang alim, ahli ilmu habar, alim mujtahid, alim. Disebut habruhum yang alimuhum, minhum daripada mereka. Begitu juga kadza hakal qaumu bila yudhamu. Begitu juga mereka artinya wajib taklid kepada itu. Jika hakal qaumu yang kaum itu bercerita dengan lafaz yang dapat dipahami. Seperti siapa kelompok ahli hadis, siapa kelompok ahli akidah, siapa jumhur fuqaha.
Mereka kan punya lafaz-lafaz, kaul-kaul yang wadah, yang jelas, yang dipahami oleh kita. Maka wajib taklid kepada imam-imam dalam akidah, dalam hadis, dalam tasawuf dan sebagainya. Wa asbitan lil awliya'il karamah wa man nafaha pandizan kalama. Wa asbitna, mesti tetap diyakini lil awliya, kepada awliya al karamah, adanya karamah. Ya. Ini meyakini adanya karamah itu syaratan mu'tabar. Dan ini juga merupakan pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah, ya, bahwa wajib kita percaya wasbitan, artinya wa'taqidan, ya, yakini betul, ya, itu wajib maksudnya, meyakini bahwa wali itu ada karamah. Seperti ya, kalau imam-imam kita kan Imam Muhammad Haramain, Imam Al-Makilan, Imam Hujatul Islam, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini kita ulama-ulama kita, Imam Al-Baydawi, Nasiruddin Al-Baydawi, dan Imam Muhammad bin Abdul Malik As-Sulami, At-Tusi, itulah imam-imam kita. Mereka semua sepakat bahwa ya wajib yakini akan karamah para wali. Waman nafaha, barang siapa yang menafikan, ya, waman nafaha, barang siapa yang menafikan kan bizar kalama, maka ketepikan buah pendapat kepercayaannya, ya. Itu pakai mentauhid penbizar, artinya buang, jangan diambil, jangan ditolak, jangan gitu. Terjadi karamah, terjadi pada orang-orang yang soleh, itu ya mujarrad, umum begitu kan, dan mengingkarinya itu satu kesombongan. Namun cara memahami karamah itu yang penting. Karamah itu karamah, bisa mampu dan berkaramah. Semua yang mempunyai karamah, kalau dirinya diserang itu nggak ada apa-apa. Kalau dirinya diserang langsung itu mah pendekar, ya, karamah tidak. Tetapi jika dia dipandang dimusuhi karena dia bicara kebenaran, karena dia mengganggu kemaksiatan, mengganggu lalu dijahati, maka disitulah bertimbul. Nabi punya utang, datang Nabi sampai dipegang lehernya, sampai Nabi dipegang lehernya, nggak keluar mujizatnya, nggak keluar mujizatnya. Misalnya, ya, seorang wali punya utang, pegangan terus tangannya kempel, lah apa urusannya? Ya. Itu berlebihan. Karamah itu menunjukkan kemuliaan Allah akan kebenaran hamba, ya. Komitmennya mengikuti Nabi, memegang kebenaran, maka Allah tunjukkan kebenaran. Bukan kehebatan keabdalan ini. Di dalam ilmu tasawuf sepakat para awliya itu bahwa adanya karamah tidak menunjukkan dia lebih abdal dari wali yang tidak ada karamah. Karena karamah diberi kepada orang yang ya, kelas masih pemula, diberi. Ya namanya mamunah, namanya, tapi luar biasa. Dan karamah itu juga termasuk paket untuk meningkatkan keyakinan yang mendapatkan karamah itu. Nah, orang yang mendapat tingkatnya tinggi kagak mau. Ya ngapain sih saya tunjukin karamah ke Allah kalau mau kalah? Untuk apa? Mereka yang pikirannya sudah sampai dan semuanya Allah yang melakukannya, dia juga Allah yang melakukannya.
Maka wa man nafa'a an bizal kalama. Kita kalau sabit dalil dalam Al-Quran, dalam banyak para sahabat, banyak para soleh terjadi sebelum zaman para nabi dulu. Dalam Al-Quran diceritakan zaman Sulaiman misalnya dan sebagainya. Wa innama anna du'a yanfa. Ini sekarang contoh hari ini doa, masalah doa. Dan bagi kami ini ahli sunnah bahwa doa itu yanfa. Kami meyakini sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah bahwa doa itu yang bermanfaat ya, untuk yang berdoa dan untuk orang yang didoakan itu bermanfaat. Kama minal Qur'ani wa dan yusma, ya, sebagaimana yang terdapat dari Al-Quran. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran, apabila wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau ada hamba mau minta, ya. Jika hamba datang meminta kepadamu kepada Nabi, ya, minta dariku, katakanlah fa inni qarib. Aku dekat. Nah, kemudian doa itu juga bermanfaat kepada takdir yang mubrom dan kepada takdir yang mu'allaq. Takdir kan ada dua, ada mubrom, jadi takdir yang terjadi tanpa ada sebab apa. Ada takdir yang mu'allaq, takdir terjadi karena ada bergantung kepada sesuatu sebab. Dan kepada yang mubrom, ya, doa bermanfaat, tapi pemahamannya gini, itu doa yang bermanfaat kepada takdir mubrom ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi itu, bukan doa kita melawan takdir mubrom Allah. Kacau, jangan memahami begitu. Kita meyakini ada sesuatu yang ditentukan oleh Allah, mubrom berkata apa sakit misalnya, tapi zaman sekarang nggak ada sih gampang sakit. Justru sakit karena kebanyakan makan, karena kurang tidur, karena keterangan itu sakit. Dia bilang, gue nggak apa-apa sakit. Karena bodoh, kebodohan dalam urusan kesehatan. Banyak ulama paham Al-Quran tapi bodoh dalam urusan kesehatan. Oh, ibadahnya, zikirnya, ilmunya apa? Dia bebas masih muda. Oh, itu ujian dari Allah, ya semua cuma ujian. Ya. Di dunia ini nggak ada yang tanpa sebab akibat. Contoh, merokok itu berbahaya, tapi kan kita banyak orang soleh ada merokok. Berarti kesadaran kesehatannya tipis. Kenal, nggak mampu melawan kebiasaan, nggak bisa dibilang hukumnya. Silakan pendapatnya, tapi ada pendapat bahwa tetap rokok itu berbahaya. Ya bukan kebetulan ya, ente kebetulan ngomong ente ngerokok, nah ini lah kalau saya ngerokok ngerokok, beli dalil lain. Gitu. Sekarang kalau saya beli dalil lain, dia akan menghilangkan dalil itu. Itu kalau urusan berpendapat, gitu. Silakan. Dalilnya kiai anu dulu pernah bla 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 bla. Itu atas sambung mereka kepada urusan sosial, tapi masalah kesehatan lain. Karena secara hukum syara, di secara hukum syara, rokok itu tidak ada dalilnya secara fakih. Orang itu baru sadar kalau pergi ke negara maju. Jangan jauh-jauh lah, di Singapura aja jauh pergi di Singapura. Tidak boleh merokok di semua. Satu negara itu nggak boleh merokok kelihatan orang. Kalau merokok berarti ada sederhana, nggak boleh, itu pemandangan yang buruk. Udah zaman
di kampung-kampung Islam gitu. Ini di kampung Islam justru sambil maulid sambil merokok. Lalu itu primitif. Ini nggak elit di zaman modern begitu. Ya. Begitu ke Belanda, nggak ada orang yang ke Jerman. Dia menjaga kebersihan lingkungan, polusi lingkungan bersama-sama. Ya. Jadi kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Itu masalah apa kemodernan saja. Pengetahuan ya. Ya kalau bacanya baca kitab dulu, kalau nggak ada hukumnya lagi apa? Ya. Untungnya saya dengar rokokan. Ada doa yang karena dengan Qur'ani wa'dan isma. Jangan dari Al-Quran. Doa itu dibenar. Al-Quran yang mengatakan fa inni qarib kan benar. Tadi doa ya kepada takdir mubram itu juga takdir. Jadi bukan berarti ya ini takdir mubram boleh kita lawan ini boleh bukan. Cuma doa siapa yang ditakdirkan? Yang Allah takdirkan bahwa doa itu berubah kepada satu takdir yang Allah tentukan dengan mubram. Kan takdir mubram dan mu'allaq itu hanya menjelaskan bahwa Allah menakdirkan kejadian sesuatu tanpa ada sebab dan Allah menakdirkan kejadian sesuatu ada sebab. Dan kedua-duanya adalah takdirkan untuk diubah karena doa seseorang. Semuanya di bawah iradah Allah dan di bawah keputusan Allah. Misalnya kita terjadi yang karena ada dalil bahwa doa itu manfaat untuk mubram dalam mu'allaq, doa kita tahu apa itu kebetulan kita, doa kita. Misalnya ada orang yang mati, takdirnya udah mati, wah dia bisa berubah. Oh ini udah mau mati, siapa yang tahu takdirnya mau udah mau mati? Lalu wali datang. Wah wali bisa tetap berhijrah. Hatta karomat nggak bisa masuk. Karomat nggak bisa berubah takdir itu di hikmah. Imam Ibn Athaillah hikmah pertama. Sawabiul himam itu karomat. Gimana apa sawabiul himam? Karomat, sihir, la yuhriku suara abdan. Nggak bisa merubah pagar takdir. Iya, penyihir, ahli karomat atau orang yang punya kepakaran yang mampu melakukan sesuatu nggak akan berubah sesuatunya. Jadi kenapa sih nggak maju-maju? Gua panggil pakar, tetap lagi suara Anda. Tidak. Doa namun di sana kita perlu paham. Doa itu juga ada adabnya, ada ya hukumnya, bukan asal doa. Wa qala bikulli bikulli abdin hafizuna wukilu wa katibuna khiratun lan yuhmilu. Bikulli abdin ini ada bicara malaikat. Bikulli abdin hafizuna wukilu, pada setiap hamba ada diwakilkan, ya, bikulli kepada setiap hamba hafizun, ada malaikat penjaga. Bikulli abdin, pada setiap hamba hafizun, ada malaikat penjaga. Ini abdin ini manusia, mukmin atau kafir, laki atau perempuan, merdeka atau hamba.
musnah. Hafizuna, ada malaikat yang menjaga. Wukilu, diwakilkan. Menjaga dari apa? Menjaga dari terjadinya bahaya, musibah. Ada orang jalan, kudunya mau ketabrak mobil, ya, tiba-tiba udah diam di situ. Saya suka tuh melihat kejadian-kejadian di YouTube. Saya suka. Orang tadinya duduk di sini, itu udah ketiban sesuatu, kenapa pindah? Dulu nggak jadi. Ada nenek-nenek, tongkatnya jatuh, anak muda wader bocah. Bocah saya mah, ambil tongkat nggak mau. Akhirnya terpaksa nenek-nenek berdiri bangun, nggak tahu mau ada apa ketimbang sesuatu. Lainnya dia belum anak muda. Ya itulah. Saya lihat artinya Allah mengajarkan. Dan saya suka melihat itu artinya untuk melihat kekuasaan Allah yang di luar ikhtiar manusia. Ya Allah, orang menyangka bahwa dia yang bikin, dia yang bisa. Itu mungkin ya, itu nenek-nenek mungkin kalau yang ngerti Tuhan emang gue sering doa sih supaya iya pakai sering doa. Ini namanya saudara soleh, cucu wali, cucu nabi, apa baik. Ini berkah enggak ada. Ya. Maka Imam Abdul Halim Al-Fili itu ada menulis Al-Manazir Ilahiyah. Apa manazir? Fenomena pemandangan Tuhan ini manusia ini semua fenomena pemandangan Allah. Allah melakukan itu, Allah melakukan ini, Allah. Enggak ada urusan dengan Allah. Itu melihat orang kenapa jadi wader amat. Ya karena enggak ada apa-apa di dalam dirinya. Enggak ada memberikan khair wal nur. Mau ngapain? Kita yang ngomong, ngomong juga jangan ngomong itu paling benar ya. Sehingga kita bohong, gua ngomong udah nggak harus diterima. Lalu begitu, mana ngomong udah nggak diterima, lalu udah diterima. Ngomong juga artinya ngajar, ada adabnya, sampai aja, nggak usah beban. Allah yang akan menyampaikan ke hati dalam pikiran. Enggak sekarang, nanti mungkin orang dinasihatin sama kita, dia ingin merubah diri tetapi malu sama kita. Dia mungkin berubah dengan orang lain. Yang penting, lalu ngapa ke sono? Kenapa ngaji ke Ustaz sono? Lalu urusan ngaji berkat jadi urusannya. Nah, mungkin tak Allah memberikan takdirnya di sono dan dia mungkin dengan kita. Ya Allah ya. Lah benar-benar orang sini kan banyak kesalahan. Lalu saudara lalu kali. Wah iya. Hatta ada sebab. Mau kata Ustaz, saudara kalau ngaji, ya dapat hadiah umroh. Lebih kan kalau bisa. Bisa. Tidak ada. Semua apa namanya atas kehendak Allah. Bikulli abdin hafizuna wukilu. Namun ulama berbeda pendapat. Malaikat hafazah itu mana aja, ya memang menjaga kita. Lalu ada ulama yang berpendapat ada di 3 tempat ya, malaikat meninggalkan kita. Ya, tapi ulama Islam menerima ini. Pertama, indal jima'. Makanya akan ada doa Allahumma janni wajadni bisyaitan. Karena malaikat tidak ada. Maka kalau jima' terus berdoa jangan sampai setan ngerti. Maka adab-adab jima' itu yang pada istri wudu dulu. Ini udah gak sabar wudu dulu pak. Harus dari sebelah kanan naik turun di sebelah kiri.
Ya terserah mau lagi main mau guling-guling, tapi ya, naiknya sebelah kanan, turunnya sebelah kiri. Kalau bisa sebelum cuma sholat dulu doa, doa ibadah itu. Imam Al-Ghazali waktu udah habis masih ada kosong aja, dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, tuntut lagi ke kamar, ibadahnya. Itu apa ditulis di dalam kita? Ibadah. Kedua itu qada'il haji. Ya, waktu berak. Makanya doanya apa? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Kadang ada malaikat, ada setan sebentar. Ya, kita bertawud di situ. Yang ketiga tinggal sendiri, makanya supaya malaikat nemenin kita juga waktu mandi, maka disunahkan mandi itu telanjang pakai sarung telesan. Kalau zaman dulu di pondok-pondok pada sarung telesan, tahu zaman sekarang di pondok ada enggak? Apa telesan itu? Kain buat mandi, jadi disediakan. Dan di Malaysia di rumah muslim, kalau kita masuk ke hamamnya ada kain telesan untuk tamu. Masih semua rata, semua rumah. Terus kalau rumah Ustaz rumah dulu tuh pasti ada. Terkadang rumah orang apa? Saya diminta mampir lalu kemudian masuk ke kamar, ada kain telesan. Kenapa? Agar mandi tidak panjang bulat malaikat yang melihat. Dan Nabi ketika mandi tetap dengan kain. Dan Nabi Sayyidina Ali seumur hidup tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tangan kanannya tidak pernah menyentuh kemaluan. Sebab malaikat mengikutinya meskipun tidak pernah. Wa katibuna khiratun la, ini malaikat katabah, ya, malaikat. Kan malaikat ada 2, ada hafizun, ada katibun. Katibun ini malaikat yang nulis. Nah, ini malaikat yang nulis inilah yang dalam 3 tempat itu malaikat yang menulis, bukan malaikat hafizun. Kalau malaikat hafizun semua ada di mana pun berada, tapi kalau yang nulis berhenti, tidak masuk di 3 itu. Makanya kenapa Nabi pakai kain telesan agar itu jadi ibadah. Kenapa juga nggak ngelihat kemaluannya agar malaikat menulis juga. Gitu. Tapi malaikat menulis nggak akan tulis mandi, jima, gitu. Sebab ada doanya. Bikul abdin hafizuna ukilu, satu lagi wa katibuna khiratun. Wa katibuna khiratun. Malaikat katibun ini kan raqib dan atid. Raqib itu hafiz, atid itu hafiz. Maksudnya malaikat raqib itu yang menjaga, kemudian atid yang hadir. Itu maknanya. Tapi maksudnya dialah malaikat katibun, katabah. Fahasibin nafsa wa qallil amala farubba man jadda li amrin wa salat. Oh, ketinggalan satu ya. Min amrihi syai'an fa'al walau zahil. Min amrihi syai'an walau zahil hatal anina fil maradi fil mardi kama nukil. Min amrihi syai'an fa'al walau zahil hatal anina fil
mardi kama nukil. Maksudnya maradi tapi tuntutan Syekh. Fil mardi kama nukil. Min amrihi syai'an. Artinya daripada urusannya, perkaranya, syai'an fa'al. Maksudnya malaikat itu memang sudah urusannya, dia akan melakukan. Dia tidak meninggalkan sedikit pun, semua ditulis. Ini malaikat kataba. Tadi kan wa katibun hiratun lan yuhmilu. Ya. Maka jangan diabaikan malaikat katibun itu maksudnya. Karena min amrihi syai'an fa'al, apapun perkara orang itu sedikit pun dia melakukannya. Ya. Walau zahir. Ya. Walau zahir itu walaupun lupa, zahir itu lupa. Walaupun lupa. Ya. Maka ditulis oleh malaikat ya, apa yang dilakukan oleh hamba itu lupa, itu malaikat tulis. Walau zahir, artinya zahir itu hilang, akalnya nggak hadir. Itu duhul anisyai, nisyan, goblah. Malaikat menulis perbuatan hamba ketika dia lupa. Meskipun lupa itu tidak ditindak, tapi ditulis. Lupa itu tidak dihukum, tapi ditulis. Ya, karena tujuan menulis malaikat itu bukan untuk menghukum, mencatat aja. Bukan apakah untuk dihukum, untuk diberi pahala, tidak. Dia mencatat aja. Hatal anina, sehingga anin apa? Rintihan. Filmar dalam sakit, mereka menulis aninnya yang keluar dari orang sakit. Itu sebagaimana yang kama nukil, sebagaimana yang dinukil dari pendapat para ulama, ulama Islam, dan terutama dalam hal rintihan orang yang sakit ditulis oleh malaikat, itu pendapat Imam Malik. Fahasibin nafsa wa qalil amala. Nah, karena kita tahu bahwasanya amal-amal kita ada yang menulisnya, ada yang mengesepnya, katakan. Ya. Ada yang menjaganya, maka kita disuruh mengintrospeksi diri. Gitu. Karena orang yang mengintrospeksi di dunia ini, maka di akhirat tidak diintrospeksi. Kita hitung sekarang, ya Allah saya salah, ngomong saya nyakiti orang, ya Allah perbuatan saya itu udah dihisab sama dia, maka di akhirat nggak ada itu dosa-dosa. Ini nggak salah lah ngomong gitu, kan emang dia memang begitu, ngapain? Lah buru-buru menghisab lah, jadi dia menjustifikasi ya, melakukan pembenaran kepada apa yang kelakuannya yang salah. Nah, gua kalau nggak diajak begitu, mau gua nggak begitu. Nah, bukan bisa. Maka fahasibin nafsa. Ya, wa qallil amala, yang qasir, qallil qasir. Ya. Artinya jangan kita bergantung kepada sesuatu yang fana, itu namanya qallil amal. Kalau roja itu kepada Allah. Makanya ada tamani dengan roja berbeda. Apa? Kalau roja, orang belajar pengen pinter, itu roja. Orang nggak belajar pengen pintar, itu namanya tamani, amal. Tapi kalau qasirul amal ini bukan hanya tamani, berharap kepada bukan Allah, itu amal yang disebut qasirul amal. Kemudian parubba man jadda li amri masalah. Maka banyak orang yang bersungguh-sungguh untuk satu perkara dan sampai. Artinya apa yang kita inginkan sungguh-sungguh, jangan ngarap nggak ngapa-ngapain. Bahkan orang sufi memahaminya begini: jika Allah berkehendak kepada sesuatu, ingin memberi kepada seseorang itu, maka Allah ilhami dia ingin melakukan itu. Kita menganggap itu karena Allah melakukan, jadi bukan. Kita akan digiring
oleh Allah kepada apa yang Allah tentukan. Ya, itulah namanya muyassar atau mujbar. Ya. Maka lalu apa usaha kita yang kita lakukan? Itu adalah ibadah dan taat yang mendapat pahala. Orang kita kalau melakukan sesuatu, kita mau bikin, mau dapetin, mau memperoleh itu, ini yang bikin kita capek. Makanya banyak hadis diskusi. Jangan kau capek, kata Allah, rezeki itu udah saya nanggung. Ini kita salah memahaminya. Udah berarti diam aja. Bukan. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu, ingin memberikan sesuatu, tiba-tiba datang orang, bang ada lowongan kerja dong. Lah orang juga datang melihat kita, emang pakar dalam bidang itu. Lah orang nggak ada, mungkin ada orang kerja dong. Apa? Jadi personalia. Kalau lulus SD jadi personalia kan nggak mungkin. Itu datang orang membilangin kita. Ngelihat SD juga gagal lulus. Nah ada lowongan kerja nunggu warung lah kan pas gitu. Ya, tetap aja Allah yang nganterin. Bahkan sebelumnya Allah ilhamkan agar dia berdoa. Ya, kenapa? Karena dia susah nggak punya duit. Gimana sih? Datang doa gue itu cah. Lah terus saya kagak berdoa lalu datang juga. Gue mau nggak berdoa dia datang. Bagaimana itu? Mau kena keturunan Nabi kan? Jadi itu manusia serba salah. Maka tauhid itu harus sampai kepada makrifat supaya jangan taklid. Baru belajar dari amrin masalah. Jadi kalau usaha kita, jadi bayar kita, bahkan doa kita, itu adalah bentuk taat kepada Allah. Nah itulah orang yang mendapat di surganya tinggi, bukan karena ustaz, bukan karena kiai, karena dia memandang bahwa ya, semuanya Allah yang menghendaki, dia melakukan saja. Nah Allah mau bikin gagal seseorang, takdirnya gagal, Allah bikin sebab-sebabnya. Nah orang kan, dia orang ngabur-ngabur, apa, duit mulu sih, jadi bubar. Jadi sebabnya, sehingga orang mendapat pelajaran. Tapi sebelum segala sesuatu kita katakan takdir. Tapi jangan dikatakan takdir lagi, tidak muhasabah. Makanya hasibun nafs. Qalbil amanah. Agar karena kalau kita tahu mah Allah yang menghendaki, belum tenang baik tidur. Bulan depan ya. Gol yang urusan gua. Ngorok tidur. Ya. Makanya tidak diberitahu. Iya kalau diberitahunya berhasil. Kalau diberitahunya lu akan keluar bangkrut, belum tikar, hancur, tinggal bini, anak pada kabur, atau bagaimana? Sebulan yang akan terjadi kita udah tahu. Maka bagaimanapun orang akan memilih, ya, akhirnya melihat, ya, kita tidak tahu itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajibun iman nabil mauti dan kematian. Ini artinya ada judul wajibun iman nabil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Kita wajib kita percaya kepada kematian, ya, dan yang mencabut ruh itu adalah utusan kematian, ya, yaitu malaikat Jibril. Padahal Allah berfirman-Nya, Allah lah yang mematikan jiwa orang ya, ketika sudah datang ajalnya. Padahal itu. Karena fa'il hakikinya adalah Allah. Ya, tapi Allah juga berfirman, Qul yatawaffakum malakul maut. Ya,
alladzi wukila bikum, yang diwakilkan kepadanya. Maka tapi ketika ditanya ya selalu naka anir kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Ini wa wajibul iman bil mauti wa yahbidu ruha rasul mauti wa mayyitun bi umrihi man yaqtula man yuqtalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Wa mayyitun mayyit, mayyit itu maknanya mati, bi umrihi dengan sebab umurnya, man yuqtalu orang yang dibunuh. Ada orang maktul mati, dibunuh mati. Sebabnya apa? Ajalnya habis. Wa mayyit bi umrihi man yuqtalu, orang mati dibunuh dengan umurnya oleh orang yang dia dibunuh. Wa mayyitin bi umrihi man yuqtalu, mati dengan sebab umurnya, artinya bi umri ini bi ajalin, dengan sebab ajalnya ya, man yuqtalu, mati. Kita para ahli mempunyai pendapat bahwa orang yang dibunuh ya mati sebabnya karena bi umri, apa? Ajalnya habis. Ya, ajalnya habis. Ini etikat kita harus sudah mengatakan. Karena ada etikat lain enggak. Kadang-kadang ajalnya belum habis dia kalau udah tidak itu. Paham, jabariya paham. Maka wa khairu hadza batilun, pendapat selain ini batil. Kan katanya ada, sebetulnya umurnya belum sampai, ya cuman ya nasibnya dia kegencet mobil lah mati, bagaimana dia? Mana sih? Ya, makanya bapak itu dia umrihi, dan lebih ajali man yuqtalu, orang yang terbunuh. Orang yang terbunuh mati karena ajal, bukan karena terbunuh. Wa khairu hadza batilun la yuqbalu. Nah, karena di Al-Quran ya ajal itu idza jaa ajaluhum fala yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimun wa la yastakhiruna sa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saat itu bukan jam, sesaat. Jika datang ajal tidak dapat ditunda, ditangguh sedikit pun, dan tidak dapat dimajukan. Ya orang lihat, ya Allah, udah kayak Allah cabut, kasihan. Ya kadang-kadang gitu, orang sakit udah borok, udah stroke, udah apa, ya Allah cabut apa, nggak bisa mengajar. Udah sakitnya udah hancur-hancur. Ya Allah ya. Orang masih sakit, sebetulnya ya, kalau kasih pahala banyak, ampunan banyak. Kemudian wafi fana nafsi, ini cerita tentang ladin nafsilit wa istidlal sebagai bapak. Baik, alhamdulillah.